Ini gambarnya udah muncul semua ya? Sudah keluar gambarnya. Oke. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi di jurnal ini eh, mereka peneliti membahas yaitu mengenai kapal yang merupakan moda transportasi yang kita udah kenal lah untuk eh, kayak pengiriman barang, shipping segala macam. Nah, kapal kapal bisa dibilang menjadi metode metode transportasi yang efisien untuk pengiriman barang itu disebabkan karena kapasitas kapal itu jauh lebih besar. Maksudnya kapasitas yang bisa dibawa kapal itu jauh lebih besar dibanding dengan pesawat terbang, dan juga harganya jauh lebih murah kalau untuk pengiriman yang dilakukan beda pulau. Dengan adanya globalisasi dan peningkatan penduduk, maka penggunaan kapal semakin meningkat, dan karena penggunaan kapal karena penggunaan kapal itu menghasilkan gas CO, tentunya meningkatkan gas rumah kaca. Nah, untuk mencegah semakin buruknya efek gas rumah kaca, maka diterapkan regulasi mengenai emisi yang dihasilkan oleh kapal. Nah, efisiensi yang dikejar oleh pemilik kapal itu lebih mengarah ke biaya bahan bakar, atau bisa dibilang bahan bakar yang dikeluarkan oleh kapal. Beberapa cara udah diterapkan, itu salah satunya untuk pemasangan sistem autopilot dan juga sistem daur ulang panas buang. Nah, International Council on Clean Transport yaitu salah satu organisasi yang melakukan riset mengenai penghematan biaya di transportasi, dan dia melakukan riset untuk kapal. Salah satu caranya itu dengan perubahan pada propeller. Nah, perubahan pada propeller yang dimaksud yaitu dengan mempolish propeller tersebut. Kalau menurut riset dari ICCT, dengan mempolish propeller itu dapat mengurangi 5-8% CO2 yang keluar. Nah, pada penelitian ini digunakan metode CFD supaya untuk memprediksi dampak fouling pada propeller, yang dimana itu berdampak besar terhadap efisiensi energi pada kapal. Selain itu, peneliti menggunakan CFD supaya mengurangi biaya untuk penelitian dibandingkan dengan metode eksperimen. Nah, ini ada nomenklatur yang nanti sebagian akan keluar di PowerPoint selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah karakteristik propulsi. Untuk menentukan desain dari propeller yang sesuai, yaitu dengan membandingkan besaran koefisien thrust dengan koefisien torsi. Hal itu disebabkan karena bagian terpenting dari propeller itu merupakan gaya yang dihasilkan dari propeller, yaitu thrust dan momen yang dihasilkan, yaitu berupa torsi. Nah, di bawah ini tuh ada rumus dari koefisien thrust dan koefisien torsi. Nah, selanjutnya koefisien thrust dan koefisien torsi itu dapat digunakan untuk menghitung efisiensi propulsi dengan rumus neta kT per kaki dikali joule per 2pi. Next.
Nah, selanjutnya itu pada modeling. Nah, pada kasus ini tuh peneliti menggunakan metode Reynolds Average Never Stroke. Nah, program yang digunakan merupakan program STAR CCM. Nah, finite element method pun dipilih sebagai solver. Lalu metode search trace transport K min omega digunakan untuk melengkapi persamaan SARS. Errans. Nah, di bawah ini itu adalah a range of representative coating and falling condition. Jadi maksudnya di tabel ini di sini ada kategori ketika si propeller ini mengalami berbagai kondisi, yaitu yang kayak seperti di bagian pertama ada hydraulically smooth surface, berarti ini kondisinya di permukaannya mulus, sehingga NSTM ini NSTM rating ini seperti kayak rating untuk kotoran dari propeller. Nah, di sini karena dia surface-nya smooth berarti dia 0. Sedangkan ketika dia heavy cultures falling, ini kondisinya sudah buruk, berarti dia untuk NSTM ratingnya sekitar 90 sampai 100. Nah, untuk model propeller yang digunakan untuk tes CFD ini, yaitu model yang dirilis oleh SVA Potsdam Model Basin yang berasal dari Jerman, itu propeller VP1304. Model propeller ini dirilis tahun 98, kurang lebih tahun 98. Pada saat itu dengan nama VP1304 dan punya nama lain yaitu Potsdam Propeller Test Case. Nah, pada penelitian ini digunakan berbagai parameter yang harus diinput pada aplikasi STAR CCM tadi. Dan parameter yang dimasukkan itu mengadopsi dari model dari SVA Potsdam Model Basin. Ini untuk batasan-batasannya, yaitu di mana ketika blades dan hub sedang rotating, dia harus dalam tipe no slip wall. Ketika dia stationary, far field-nya itu simetri. Jadi bagian paling jauh dari propeller itu harus simetris. Untuk inlet dari propeller sendiri yaitu berupa velocity dan outletnya berupa pressure. Dan shaftnya yang dipakai merupakan no slip wall. Dan ini surface mesh-nya di aplikasi STAR CCM. Ini untuk total cell number-nya. Nah, ini gambar seperti kayak di ANSYS, itu ketika setelah muncul solution animation di bagian graphics-nya. Ini berbagai analisa dari beragam kondisi yang tadi di slide sebelumnya. Jadi dari total cell number yang ini dimasukkan ke dalam solution animation-nya sehingga muncul gambar seperti ini. Nah, hasilnya akan keluar angka-angka seperti ini. Nah, ini mungkin sedikit menjadi pertanyaan, kenapa tadi kan di awal kita menyebutkan KT dan KQ, sedangkan yang di sini munculnya 10 KQ.
Nah, hal ini disebabkan karena nilai 10 KQ ini kurang lebih sebanding dengan satu nilai KT. Jadi yang dipakai itu merupakan nilai 10 KQ. Ini untuk tabel hasilnya, yaitu ada yang dikategorikan dari yang yang sama AF coatingnya. Lalu ada juga yang deteriorated coating or light slime. Terus ada heavy slime. Selanjutnya ada small calcareous, ada medium calcareous, dan ada heavy calcareous falling. Nah, selanjutnya ini tuh hasil efisiensi comparison for different surface condition dari hasil simulasinya. Nah, kalau yang ini hasil dari efisiensi for varying G value. Nah, ketika dia roughness-nya meningkat, berarti kan fouling-nya juga menebal. Maka efisiensinya menurun. Ini kesimpulannya, jadi dari hasil penelitian ini tuh, yaitu dengan meningkatnya fouling pada propeller, maka nilai koefisien thrust menurun, sedangkan nilai koefisien torsi meningkat. Nah, akan tetapi tuh pada uji coba ini tuh diasumsikan alirannya tuh seragam yang mengalir ke propeller sehingga bukan dalam kondisi yang sesungguhnya. Jadi bisa terjadi hal yang beda pada kondisi nyatanya nanti. Oke, sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk. Ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan? Mulai dong. Ayo, silakan. Kan Mas Ferja. Tadi kan coba lihat slide bentar. Kenapa? Tadi kan yang digambar itu ada kayak coba lihat slide berapa ya? Setelah modeling. Setelah modeling. Atas. Nah ini, itu kan ada gambar yang propeller yang ada merah biru. Yang 3. Atasnya 14. Yo. Nah, coba lihat deh. Itu tuh maksud gambarnya itu apa? Oh. Ada tulisan Wall plus tuh. Iya, oke. Nah, itu apa? Terus kan juga dilihat gambarnya juga beda nih. Kenapa? Gambarnya kan beda antara yang A yang B iya. yang B hasilnya. Nah, itu apa? Itu aja. Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya?
Boleh tanya nggak? Boleh lah, Ki. kan sisi tanya jawab. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Juli Ramadi, NIM-nya 023. Mau tanya, kalau sistem trust di kapal yang ada propellernya itu gimana ya? Kok bisa adanya trust gitu? Gimana tadi ulang Ki? Ini kan kapal ya kan? Iya. Ya kan, terus punya propeller gitu. Nah, terus ngasilin ngasilin ada touch atau gaya dorong gitu kan. Nah, Iya. apa istilahnya proses kerjanya itu yang gimana gitu. Semestinya Oh sih iya. beda sih sama pesawat. Oke. Terima kasih Ki. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya udah, sembari menunggu, saya akan menjawab pertanyaan dari Erza Tama. Itu jelaskan maksud dari gambar yang ada di slide 14, yaitu gambar ini. Jadi sebelumnya kan tadi di PPT saya masukkan gambar model ini, table ini. Jadi di table ini itu merupakan tabel kondisi dari kondisi yang real yang bakal terjadi di propeller kapal. Itu ada yang seperti yang hydraulically smooth surface, ada yang heavy slime, small calcareous, ada yang deteriorated, ada yang heavy calcareous, dan medium. Nah, di sini hubungannya dengan slide yang tadi ditanyakan, slide 14, ini berhubungan juga dengan yang ada di slide 13, yaitu di mana ketika yang dimasukkan itu merupakan nominal-nominal yang ada di sini. Yang dimasukkan tuh ada di nominal-nominal sini semua. Jadi yang dimasukkan adalah KS dari kondisi tertentu yang terjadi di propeller kapal. Hingga yang ditentukan, yang dipilih dari 0, 30, 100, 300, 1000, 3000, dan 10.000. Nah, di sini hubungannya yaitu pada gambar A sendiri dimasukkan nilai untuk KS 0, 30, dan 100. Ini tentunya tidak dimasukkan langsung, tetapi satu-satu akan, tetapi hasilnya mirip. Jadi yang dimasukkan hanya salah satu. Untuk yang B dimasukkan yang KS 300, yang KS sama dengan 300. Karena dia nilainya cuma 1, jadi ya nilai 3 KS sama dengan 300 saja yang dimasukkan. Untuk yang C di sini ada 1000, 3000, dan 10.000 surfaces. Dan karena dimasukkan ke tiga-tiganya, hasilnya tidak berbeda jauh, jadi dimasukkan salah satunya. Gimana Mas Erza? Terus Wolia Plus itu apa? Wolia Plus ini plan-nya. Plan dari propellernya ketika di desain modelernya.
Kalau Y plus kan dia tampaknya begini nih, berarti tampak depan. Yang belakangnya berarti Y minus gitu. Oke, oke, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Erza? Anjir kan bakal bisa ngejar. Apin, coba dulu. Udah deh. Dulu, nggak usah teriak. Cukup, cukup. Oke. Oke, untuk pertanyaannya Mas Rizky, jelaskan mengenai sistem trust yang berada pada kapal berpropeller. Iya. Sebenarnya di jurnal ini tidak dijelaskan, tapi saya akan coba jelaskan bagaimana cara saya memahami sistem kapal berpropeller. Kalau yang kita tahu seperti kayak di kelas turbin, kan pesawat juga ada yang berpropeller, tapi propellernya berbeda dengan propeller yang ada di kapal. Kalau di pesawat kan dia jatuhnya seperti kayak turbin buka kan, open cycle turbin. Betul. Kalau di kapal dia cuma seperti baling-baling aja. Bagaimana cara dia bergeraknya itu dengan listrik, dengan bahan bakar tentunya. Jadi ada mesinnya untuk menggerakkan propellernya. Mungkin tambahan propeller pada kapal ini mungkin bisa kita andaikan juga sebagai kayak kipas angin gitu. Jadi saat mesinnya bergerak, jadi alirannya itu masuk ke blade-nya gitu. Nah, jadi aliran fluidanya ngedorong ke arah blade-nya itu. Jadi maksudnya tuh kayak yang di ini nih, yang di slide 14 tadi. Ini kan Y plus ya, berarti ini tampak depan. Maksudnya tuh kalau kita andaikan kapal, ada propeller di bawahnya. Yang kita lihat itu sisi Y plus. Jadi yang dimaksud dari Mas Yusuf tadi tuh, fluidanya tuh masuk melalui Y minus. Maksudnya air laut atau air danau atau air sungai yang dipakai oleh kapal, yang dilewati kapal. Nah itu airnya tersudut lewat Y minus, terus keluarnya ke Y plus. Oke. Sebenarnya bisa bukan disamakan ya, tapi cara kerjanya mirip dengan kayak roda dan ban pada mobil atau motor, sebenarnya sama aja. Ada yang ingin bertanya lagi? Thank you, Kicop. Oke. Apin, Umi bawa payung nggak? Umi bawa payung nggak? Umi bawa payung nggak? Kalau ada payung kok. Deket nggak? Hujan. Buat apa? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana? Itu dosen. Gimana sih? Gimana?
Ada mobilnya. Mobilnya ada. Tahan mobil. Tahan mobilnya. Ada yang ingin bertanya?